بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir. Pemberian Allah terus diberikan kepada kita, yang mana sebagaimana yang kita pelajari, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya walaupun kita adalah hamba-hamba yang banyak kurangnya, hamba-hamba yang masih melakukan dosa, hamba-hamba yang masih banyak kekurangannya ketika melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu tetap membayangkan si Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Maka sepatutnya kita sebagai orang yang beriman untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Adik-adik, lihat ke Ustaz, perhatikan. Jangan ada yang perhatikan luar dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Penjelasan dari pelajaran-pelajaran penting yang harus kita ketahui. Pelajaran-pelajaran yang harus kita ketahui sebagai manusia, sebagai orang-orang yang beriman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengambil dua surah, surah Az-Zalzalah dan surah Al-Adiyat. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan, diawali dengan surah Al-Qari'ah. Surah apa? Al-Qari'ah. Ada yang tahu apa artinya Al-Qari'ah? Hari kiamat. Sahih. Surah Al-Qari'ah di antara surah-surah Makkiyah, yang mana kebanyakan surah-surah yang ada di juz 30 ini surahnya Makkiyah, turunnya sebelum fase hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yang mana isinya, kandungannya berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan akidah, tauhid, berkaitan dengan iman dan seterusnya. Maka
surah Al-Qari'ah ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada kaitannya dengan surah yang sudah kita ambil sebelumnya, yaitu surah Al-Adiyat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Tidakkah manusia mengetahui apabila mereka dibangkitkan dari kuburnya? Wa hussila ma fis sudur, dan amalan-amalan yang di hati ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dada-dada kita yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzal khabir, dan Rabb mereka maha teliti terhadap perbuatan mereka. Di sini menimbulkan pertanyaan, kapan itu? Kapan manusia dibangkitkan? Kapan amalan-amalan yang ada di dada manusia akan ditampakkan? Lalu datanglah jawabannya apa? Al-Qari'ah, hari kiamat. Ya, kalau kita lihat Al-Qari'ah dari makna katanya Al-Qari'ah dari kata qara'a yaqra'u. Orang Arab mengatakan qara'tul bab, aku mengetuk pintu dengan keras. Mengetuk pintu dengan keras sehingga mengagetkan orang. Qara'a yaqra'u. Ya, Al-Qari'ah suara yang sangat keras. Alladzi yaqra'ul qulub wal asma', yang menggetarkan, mengagetkan hati-hati manusia, yang membuat pendengaran manusia menjadi kaget. Disebut dengan Al-Qari'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Al-Qari'ah. Al-muallif atau syarih mengatakan di sini, Syekh Abdul Razzaq, "Hadza ismun min asma'i yaumil qiyamah." Al-Qari'ah ini merupakan nama dari nama-nama hari kiamat. Berarti luwe aran hari kiamat ini. Dia banyak. Sebagian ulama menyebutkan sampai 50 di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan dahsyatnya memiliki nama yang banyak. Bukan hanya sekedar nama, tapi setiap nama itu memiliki sifat yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut. Maka di antara hari kiamat, Yaumat Tanad, hari manusia dipanggil oleh Allah kelak di hari kiamat dengan namanya. Di antara namanya Yaumat Talaq, yang mana seorang akan bertemu ahlus sama'i wal ard, yaltaqi ahlul ardi ma'a ahlus sama'. Penduduk bumi akan berjumpa dengan penduduk langit. Wa yaltaqi ar-rajulu ma'a amalihi, seorang laki-laki akan bertemu dengan amalannya, baik yang baik ataupun yang buruk. Di antara nama hari kiamat Yaumul Jam', manusia dikumpulkan kelak di hari kiamat. Yaumul Jaza, dan seterusnya. Hari kiamat ini memiliki banyak nama, menunjukkan bahwasanya dahsyatnya hari kiamat. Hari kiamat ini hari yang besar. Wa qad ta'addadat asma'uha li ta'addudi sifatiha. Namanya banyak karena sifatnya juga banyak. Fahiya a'lamun wa awsaf. Hari kiamat itu ada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Li'annaha dalatun ala awsafin 'azimah, karena dia menunjukkan makna sifat yang besar tentang hari kiamat. Wal qari'ah ay allati taqra'ul qulub wal asma' min hauli shiddatiha. Al qari'ah dari kata allati taqra'ul qulub, yang menggetarkan, yang mengagetkan hati, wal asma', dan pendengaran manusia, min hauli shiddatiha, karena rasa takut yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Nah, ini namanya istifham, pertanyaan. Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala memberikan dua istifham, dua pertanyaan. Karena agungnya hari ini. Secara uslub dia seperti al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Secara uslub, tapi beda.
Karena setiap nama memiliki sifat. Kalau al-haqqah dari kata al-haqq, annaha haqqan satati, dia benar-benar akan datang hari kiamat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Wa ma adraka mal qari'ah." Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Adra dari menggunakan fi'il madhi. Yang belajar bahasa Arab, adra yudri. Adra menggunakan fi'il madhi. Wa ma adrak, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwasanya sebagian kabar, sebagian khabar itu telah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengabarkan kepada kita, memberikan kabar kepada kita tentang hari kiamat. Itu kalau menggunakan fi'il madhi. Ya, menunjukkan bahwasanya ada sebagian khabar yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menggunakan yudri fi'il mudhari, ini menunjukkan Rasulullah itu tidak mengetahui. Sebagaimana dalam surah Abasa, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, ketika ada dua orang yang datang kepada baginda Rasulullah SAW, yang satu kaya, yang satu miskin buta. Rasulullah SAW lebih condong kepada yang kaya. Rasulullah pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, siapa tahu yang datang ini, yang buta ini ingin mensucikan dirinya. Berarti Rasulullah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang yang buta ini, seorang sahabat yang buta. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau adra menggunakan fi'il madhi, ini menunjukkan bahwa sebagian khabar telah datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menggunakan fi'il mudhari, ya, maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia seperti laron, seperti kupu-kupu yang terbang. Manusia, dia jelas loh jarina. Seperti laron. Kalau kita lihat laron, kupu-kupu yang terbang tuh mereka tidak karuan arahnya, kemana seterusnya. Karena mereka memikirkan nasib mereka kelak di hari kiamat. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'annahum jaradun muntashir. Ya, seperti serangga, jarad, seperti balang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Kalau kita lihat gunung yang besar sekarang, yang kokoh, yang Allah jadikan dia sebagai pasak bumi, wal jibala autada. Allah jadikan gunung itu sebagai pasak bumi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan kepada kita bahwasanya ada kekuatan yang besar di dunia, yaitu manusia. Manusia cerdas. Ya, mereka menjadikan gunung-gunung sebagai rumah-rumah mereka, dipahat. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian menjadikan memahat gunung-gunung menjadi sebuah rumah. Ini manusia. Gunung sebagai pasak bumi, ini dua benda yang kuat, dua makhluk yang kuat. Manusia dan gunung. Tapi kelak di hari kiamat, kekuatan yang dua ini Allah cabut kekuatannya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, seperti bulu-bulu yang berhamburan. Manusia seperti laron, seperti kupu-kupu yang terbang tidak jelas arahnya. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat hari kiamat sangatlah dahsyat. Ya. Apa namanya, bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu sujjirat, lautan dibakar menjadi api dan seterusnya. Ini kondisi yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya,
Fa amma man thaqulat mawazinu. Ini intinya. Jadi surat ini yang ingin dibicarakan adalah tentang mizan, tentang timbangan kelak di hari kiamat. Perkaranya bukan manusia, bukan gunung, tapi ini. Fa amma man thaqulat mawazinu. Maka barang siapa yang berat timbangannya, thaqulat, berat timbangannya, timbangan kebaikannya. Amal kebaikannya jauh lebih berat daripada amal keburukannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijma' para ulama menyebutkan bahwasanya kita harus beriman terhadap mizan, terhadap timbangan kelak di hari kiamat. Dalam ayat yang banyak yang menyebutkan tentang mizan, tentang timbangan ini, wal waznu yauma idzinil haq. Ya, dan mizan, timbangan kelak pada hari tersebut adalah benar-benar akan ada. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Dan orang-orang yang ringan timbangannya, amal kebaikannya ringan, lebih berat amal keburukannya. فأولئك الذين خسروا أنفسهم, mereka orang-orang yang rugi kelak di hari kiamat. Bima kanu bi ayatina yadlimun, dikarenakan perbuatan mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Dan dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya mizan timbangan ini benar-benar ada, yaitu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat kelak di timbangan kita di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya dalil menunjukkan bahwasanya timbangan itu benar-benar ada kelak di hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat apa saja yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa doang timbang? Disebutkan oleh para ulama setelah menggabungkan hadis-hadis yang ada, bahwasanya yang ditimbang itu ada 3. Yang ditimbang itu ada berapa? 3. Yang pertama, sohaiful a'mal, catatan-catatan amalan tadi ditimbang kelak di hari kiamat. Kemudian, alladzi yuzanu fil mizan al-a'malu nafsuha, amalan itu sendiri, itu yang kedua. Belum catatannya, yang itu yang pertama, catatannya ditimbang. Amalan itu sendiri ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orangnya pun ditimbang. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya orangnya juga ditimbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah." Kelak di hari kiamat ada orang yang besar, gemuk, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Awakna doang balik. Tapi timbangannya tidak jauh lebih berat daripada sayapnya seekor lalat. Berarti menunjukkan apa? Bahwasanya orangnya juga ditimbang. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan juga ditimbang, yaitu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, ada 2 kalimat yang ringan di lisan, ringan diucapkan. Thaqilatani fil mizan, lagu berat di timbangan. Berarti zikir ini akan ditimbang, amalan ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya amalan kita akan ditimbang. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahil azim,
subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian sahaiful a'mal juga ditimbang. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah ketika seseorang itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki 99 catatan amalan. Satu catatan amalnya sejauh mata memandang, saking luwes amalannya, panjang, banyak, dan itu amal keburukan semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil, Allah Subhanahu wa taala katakan, kamu tidak akan dizolimi pada hari ini. Kamu tidak akan dizolimi hari ini. Kamu memiliki amalan, kamu memiliki kebaikan. Kemudian didatangkanlah bitaqah. Sebuah bitaqah, kartu, bertuliskan la ilaha illallah, bertuliskan tauhid, keyakinannya, ubudiyahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditaruhlah bitaqah tersebut di salah satu timbangannya. Kemudian bitaqah itu jauh lebih berat dibandingkan catatan-catatan tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Tauhid ini merupakan tujuan yang besar. Ini tujuan kita, tauhid. Dakwah kita dimulai dengan tauhid. Percuma berdakwah sana sini, berdakwah tentang fadailul a'mal, lagu tauhidnya tidak menjelas. Tauhidnya belum kuat dalam hati kaum muslimin. Ya, percuma melaksanakan amal-amal soleh, lagu tauhidnya masih lemah, masih gawe kesyirikan, percuma. Ini hadis jelas menunjukkan bahwasanya keburukan amal yang banyak, tautunya dengan satu bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah, ternyata bitaqah jauh lebih berat dibandingkan sijillat tersebut. Oleh karenanya para hadirin, semangat belajar tauhid. Mungkin ustadznya tauhid terus dibahas, tidak terbosan-bosan. Kanjeng Nabi Nuh berapa tahun beliau mendakwahkan tauhid. Terus, karena belum tentu kita tauhid, ya kita jangan merasa aman, kita sudah bertauhid. Jangan kita merasa aman, aman sudah saya sudah belajar tauhid 6 tahun dari SMP sampai SMA misalkan. Belum tentu. Bisa jadi manusia lupa. Ya, bisa jadi dia jatuh dalam kesyirikan yang ia tidak sadari. Oleh karenanya di sini menunjukkan bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang besar, perkara yang sangat harus kita perhatikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Si berat timbangan kebaikannya, maka dia di dalam kehidupan yang diridhoi, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surganya. Amin ya rabb. Kalau kita sudah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, apa nikmat paling belik? Bidadarikah? Atau meminum khamar di surga, atau apa nikmat yang paling besar? Yang masih SMP, ada yang tahu nikmat paling besar di surga? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, idza dakhala ahlul jannah al-jannah, apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah berfirman, turiduna syai'an azidukum, mau enggak kalian sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Mau enggak sesuatu saya rombok, saya tambah? Fayaqulun, mereka penduduk surga mengatakan, alam tubyaddu wujuhana, bukankah wajah kita dijadikan putih oleh Allah? Engkau jadikan putih wahai Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita engkau sudah jadikan dia putih. Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau sudah masukkan kita ke dalam surga dan engkau lindungi kami, selamatkan kami dari neraka? Jadi apa lagi? Kita sudah dimasukkan ke dalam surga, sudah diselamatkan dari neraka, wajah-wajah kita dijadikan putih. Qal fayakshiful hijab, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajahnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ndak kentum bayangkan lagu. Wal kaifu majhul, ngumbena ndak tahu, ndak perlu kita bayangkan. Makanya di antara kaidah yang disebutkan para ulama, kalau kamu ingin mengetahui sifat Allah, ketahui dulu zatnya. Al-kalamu fi sifat al-kalamu fi sifat far'un 'an al-kalam 'an al-dzat. Atau kama qala. Dalam kaidah disebutkan, kalau mau berbicara tentang sifat Allah, ketahui dulu zatnya. Berbicara tentang zatnya, tidak ada orang yang tahu. Maka jangan berbicara tentang sifat Allah, mentakwil dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, ringan amal kebaikannya, berarti dosanya lebih besar, lebih banyak. Ai bis sayyiati wal ma'asi wal dzunub. Jadi ringan dikarenakan banyaknya dosa dan maksiat yang sudah ia lakukan. Fa ummuhu hawiyah. Apa arti ummun? Apa artinya? Ibu. Nah, biasanya anak kecil tiflun itu kembalinya kepada ibunya. Selalu ikatannya kuat dengan ibunya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ya, fa ummuhu hawiyah, maka orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Atau maknanya ay ra'suhu hawiyah, yahwi ala ra'sihi finnar. Di balik otaknya jadi bawa, dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah tersebut? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ay narun syadidatun muhriqatun, api yang sangat panas yang membakar. Wa qad jaa fil hadis, telah datang di dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini bagian dari 70 kali lipat api neraka jahanam. Jadi dunia ini yaitu bagian dari 70. 1 banding 70. Menunjukkan panas. Wa innaha, dalam riwayat disebutkan wa innaha lakafiyah. Ini dunia ini doang, andaikan yang api di dunia ini dijadikan sebagai api neraka, itu pun sudah cukup sebagai adab, apalagi dia menjadi 70 kali lipatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari api neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan tafsir satu surah lagi, yaitu surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Bermegah-megahan. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bermegah-megahan bil amwali wal aulad, dengan harta dan anak-anak. Ini kebanggaan harta. Saya lebih banyak anak saya lebih banyak harta saya. Bermegah-megahan. Tapi apa? Membuat kalian lalai dari sesuatu yang lebih baik, yaitu akhirat. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian meninggal dunia. Di sini disebut ziaratul kubur. Hatta zurtumul maqabir, karena sejatinya manusia ketika ia meninggal dunia dimasukkan ke dalam alam barzah, di alam kubur, sejatinya ziarah, karena enggak akan kekal di sana. Dia tidak akan kekal di alam barzah tersebut. Kelak akan di hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut ziarah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian meninggal dunia. Ya. Mencari harta itu boleh. Makanya ada para sahabat yang kaya raya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan yang menyumbang hartanya untuk membeli sebuah sumur.
Ya. Tapi dengan dunia itu tujuannya akhirat. Ya. Jangan juga disebutkan oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala, di antara zuhud yang bid'ah itu adalah dia meninggalkan dunia semuanya. Tidak mau kerja, dia ngelingoknya dunia no. Para sahabat itu mereka bekerja tapi tujuannya apa? Akhirat. Ya. Boleh mencari harta. Kalau kita tidak punya harta, gimana kita membangun masjid? Kalau kita nggak punya harta, gimana kita mau bersedekah, berinfak dan seterusnya? Bagaimana kita membantu fakir dan miskin? Ya boleh, tapi jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Jangan melalaikan kita dari akhirat. Namun zaman makin niki, zaman sekarang ini kebalik. Akhirat sekedarnya. Tapi mereka habis-habisan. Waktu mereka seperti jihad. Gimana target saya supaya menjadi miliarder? Gimana target saya supaya membeli mobil ini, seri ini dan seterusnya? Itu yang ada. Tapi kalau orang sudah belajar tauhid, insya Allah akan minim dia. Jadi target dunianya tidak begitulah. Karena sudah ada tauhidnya, sudah ada ilmu akidahnya yang menahannya. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, andaikan kalian mengetahui dengan ilmu yakin, dengan benar-benar yakin bahwasanya kelak di hari kiamat kalian akan mendapatkannya. Kalian bermegah-megahan sehingga kalian lalai, kalian akan lihat akibatnya kelak di hari kiamat. Lau kana 'inda al-insan 'ilmul yaqin bihadzal ma'al wa hadzal masir lama alhahu at-takatsur. Andaikan manusia memiliki ilmu yakin bahwasanya mereka kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan lalai. Mereka tidak akan lalai dengan bermegah-megahan. Wala ma ashghalahu amma khuliqa li ajlihi wa ujida li tahqiqihi min ta'atillah. Mereka tidak akan sibuk. Ya, mereka akan fokus terhadap apa yang tujuan Allah menciptakan mereka. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahim. Neraka jahim. Wal jahim wa hiya an-nar. Jahim adalah nama untuk untuk makhluk Allah, neraka. Yu'ta biha yaumal qiyamah, akan didatangkan kelak di hari kiamat. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam. Kelak neraka jahannam akan didatangkan, dia memiliki 70,000 zimam, tali ikat. Ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajurrunaha. Setiap satu ikatannya ada 70,000 malaikat yang menariknya. Bagaimana besarnya api neraka, wal iyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Pitu puliyu. Gimana? Tidak bisa kita bayangkan. 70,000 tali ikat. Setiap tali ikat ada 70,000 malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya neraka ini makhluk Allah yang besar. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Benar-benar akan melihatnya. Arak telu. Ada ilmul yaqin, ada 'ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Apa perbedaannya? Kalau ilmul yaqin itu mengetahui, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya Ka'bah itu ada di Makkah. Nah, itu namanya ilmul yaqin. Kalau kita sudah ke sana melihatnya, itu namanya ainul yaqin. Kalau kita sudah lihat secara langsung.
Kalau kita sudah pegang disebut dengan hakul yakin. Oh, ini itu Ka'bah dipegang benar-benar. Itu disebut dengan hakul yakin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kelak di hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya. Beliau menemukan Abu Bakar dan Umar. Ditanya, "Kenapa? Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian wahai Abu Bakar dan Umar?" Ya, mereka mengatakan yang menyebabkan kami keluar nih al-ju', rasa lapar. Kami lapar. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran. Sama, saya juga keluar karena lapar. Nabi dah lapar ternyata. Berarti bukan mewah seperti raja-raja muluk, seperti raja-raja Romawi, seperti raja-raja Persia yang mereka makanannya selalu tersedia. Nabi kita yang dijamin masuk surga, Masya Allah, ternyata pernah merasakan panceklik, lapar, sakit dan seterusnya. Kemudian akhirnya pun mereka bertiga pergi untuk mencari makanan. Kemudian pergilah dia di sebuah tempat, ada bertujuan untuk mencari makanan. Pergi ke rumah seorang Ansari, seorang sahabat dari kalangan Al-Ansar. Kemudian di sana dia tidak ada. Ditanya istrinya, "Aina fulan? Di mana fulan?" Istrinya mengatakan dia sedang keluar, yasta'dzib, mencari air tawar. Karena di Madinah banyak air, tapi kebanyakannya asin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan hadis, kebanyakannya asin. Sehingga sahabat ini keluar mencari air tawar. Kemudian setelah itu sahabat itu pun datang, kemudian dia mengatakan, tidak ada tamu yang lebih mulia daripada tamuku hari ini. Ada Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada Umar bin Khattab. Dia mengatakan apa? Tidak ada tamu yang lebih mulia daripada tamuku hari ini. Kemudian dia pun menyiapkan makanan, menyiapkan ikatan kurma, ada rutab, ada tamar dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wal halub. Jangan engkau sembelih kambing yang susunya banyak itu. Cari yang lain saja. Kemudian diambilkan kambing, kemudian disembelihkan, kemudian disuguhkan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian mereka pun makan. Setelah makan mereka kenyang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak di hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Yang mana kalian pertama keluar dalam kondisi lapar, kita ketemu, kemudian kita cari makanan bareng-bareng sampai kita makan rutab, tamar, kemudian kita makan kambing dan seterusnya. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan di antaranya la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Nah, di antaranya rezeki, dari mana ia dapat dan kemana dia tibana. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari halal apa haram? Bukan perkaranya kita ingin memperkaya diri kita, bukan masalahnya kita dapat duit atau tidak, mau mengkreditkan dan seterusnya, ya, ngelekang kepeng atau apa gimana. Bukan masalah kita dapat untung atau tidak, tapi yang kita makan ini benar-benar halal atau tidak. Jadi semuanya HP ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita duduk di halaqah ilmu, kita duduk belajar dengan enak dan seterusnya, semuanya akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang salah, kekurangan, itu datangnya dari kekurangan yang pribadi. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.